Sahabat Kata Data, apakah baru-baru ini mengalami kejadian seperti Raisa? Penyanyi ini kaget ketika melihat harga beli bensinnya yang selangit bahkan mencapai jutaan rupiah. Selain mahalnya belanja bahan bakar, sahabat Kata Data sadar atau tidak nih kalau harga bahan pokok juga akhir-akhir ini makin mahal. Ternyata mahalnya harga-harga ini karena inflasi di negara kita memang sedang tinggi. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi pada Juni mencapai 0,61% secara bulanan atau 4,35% secara tahunan. Terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 110,42 pada Mei 2022 menjadi 111,09. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender pada bulan Juni menjadi 3,19%. Dan inflasi tahun ke tahun pada bulan Juni mencapai 4,35%. Inflasi tahunan ini merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2017 dan telah melampaui target Bank Indonesia yang berada di kisaran 4%. BPS mencatat, berdasarkan komponennya, inflasi terutama disumbang oleh komponen harga yang bergejolak yang naik 10,07%. Sementara komponen harga yang diatur pemerintah naik 5,33% dan inflasi komponen inti yang jadi acuan Bank Indonesia naik 2,63%. Lebih rinci, BPS menyebut tingginya inflasi Juni terutama disumbang oleh kenaikan harga pangan atau volatile food seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam. Ditambah, disebabkan oleh kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti transportasi dan energi. Pemerintah dalam hal ini menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak global, salah satunya kenaikan harga Pertamax. Lantas, jika inflasi terus naik tinggi, hal-hal apa saja nih yang harus diwaspadai? Mungkinkah Indonesia mengalami stagflasi, lalu yang terburuk mengalami resesi? Stagflasi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, bahkan turun, dibarengi dengan inflasi yang tinggi. Jika stagflasi terjadi tanpa antisipasi, dampaknya bisa-bisa suatu negara masuk ke zona resesi, alias kondisi turunnya pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut yang disusul tingginya tingkat pengangguran karena terganggunya sektor usaha. Yang menjadi indikasi terjadinya stagflasi adalah pada saat harga barang mengalami kenaikan tapi tidak disertai dengan kesempatan kerja yang meningkat. Karena ada tekanan biaya produksi, pastinya perusahaan akan berpikir ulang untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja yang baru atau mengembalikan jam kerja secara penuh bagi pekerja yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi ada kemungkinan atau enggak, Mas Bima? Ya, kemungkinan terjadi stagflasi, indikator-indikatornya sudah mengarah pada stagflasi ya. Tapi kalau resesi sepertinya masih jauh ya, Mas? Kalau resesi sepertinya masih belum untuk saat ini. Jika melihat data pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan pada kuartal-kuartal sebelumnya, yaitu di kisaran 5%, maka risiko stagflasi ini cukup besar dengan konsekuensi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia. Semua ekonom sepakat pemangku kepentingan perlu mewaspadai dan mengantisipasi potensi terjadinya stagflasi atau bahkan resesi ini. Sejauh ini upaya untuk menyelamatkan dari stagflasi atau memitigasi resiko sepertinya masih belum optimal. Salah satunya adalah tadi masih mengandalkan komoditas yang sedang meningkat, padahal ini hanya fluktuasi yang sifatnya temporer. Yang diperlukan adalah mendorong hilirisasi industri atau industri yang bernilai tambah. Kemudian tentunya harus ada stimulus-stimulus yang lebih tepat sasaran, terutama kepada konsumen. Apakah perlu relaksasi PPN misalnya, kembalikan dari 11 ke 10%. Sejauh ini, pemerintah sudah bergerak dalam mengantisipasi semakin tingginya inflasi di tanah air. Salah satunya dengan menggelontorkan dana subsidi sebesar Rp38 triliun pada kuartal pertama tahun 2022.
Tak hanya itu, oleh karena tingginya harga minyak global yang berdampak pada harga BBM di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan meminta tambahan subsidi energi sebesar 520 triliun rupiah. Pengajuan ini melonjak jauh dari anggaran subsidi energi awal yang sebesar 134,03 triliun rupiah. Namun sejauh ini baru upaya fiskal nih yang dilakukan pemerintah. Dari sisi moneter, sampai saat ini Bank Indonesia masih belum menaikkan tingkat suku bunga karena dianggap inflasi masih terkendali. Padahal inflasi tinggi dan suku bunga stagnan ini sudah mulai berimbas pada pasar keuangan Indonesia. Salah satunya melemahnya rupiah hingga menyentuh level 15 ribuan dan ambruknya pasar saham Indonesia ke level 6.600-an dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Memang pasti ada pengaruh juga ya investor asing bergerak keluar ya dari pasar Indonesia, salah satunya dikontribut oleh inflasi yang memuncak di pasar Asia emerging market gitu. Data menunjukkan udah 4 bulan berturut-turut gitu ya dari Institute of International Finance, 4 bulan berturut-turut dana asing itu keluar dari pasar emerging market di Asia gitu ya, dan salah satunya di Indonesia gitu. Faktornya cukup banyak yang menyebabkan mereka keluar. Pertama, memang setelah ada perang antara Ukraina Rusia, risiko global meningkat sehingga dana itu keluar dari emerging market yang dianggap lebih berisiko kembali ke advanced country. Yang kedua adalah inflasi yang memuncak gitu ya, inflasi yang bergerak meningkat ini memberikan tekanan pada emerging market dan ada keengganan dari berbagai bank sentral di emerging market Asia untuk menaikkan suku bunga karena mereka lebih pro pertumbuhan daripada menjaga stabilitas harga. Nah, ini memang berkontribusi pada outflow yang terjadi di pasar emerging market gitu ya, karena inflasi yang memuncak tadi. Yang kedua adalah spread antara suku bunga emerging market dengan advanced country, salah satunya Amerika, itu menipis. Tingkat inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 4,35% secara tahunan pada Juni 2022. Meski meningkat dari bulan sebelumnya, namun pemerintah terus menyebut bahwa inflasi ini masih lebih baik dibandingkan negara lain. Ya, tingkat inflasi masih terbilang rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Itu karena 2 faktor utama. Yang pertama, karena pemerintah masih menjaga stabilitas harga energi dengan subsidi. Tapi ini juga sekarang sudah mulai berubah arahnya, mau dilakukan berbagai pembatasan subsidi dan ini bisa mengakibatkan inflasi jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah produsen, terutama di sektor elektronik, otomotif, makanan minuman, farmasi, mereka masih mencoba untuk menahan kenaikan biaya bahan baku, menunggu kesiapan dari konsumen dan juga sampai batas waktu yang sangat terbatas. Kalau semakin lama terjadi selisih kurs, terjadi kemudian inflasi di biaya produksi, maka akan diteruskan ke tingkat konsumen. Dan itu akan menciptakan inflasi yang jauh lebih tinggi. Jadi artinya inflasi ini akan terus mengarah pada titik baru yang relatif lebih tinggi. Dan ini perlu diwaspadai karena bisa berdampak pada pemulihan ekonomi. Memang sih inflasi ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN. Pasalnya, Indonesia menjadi negara dengan tingkat inflasi terendah keempat di ASEAN setelah Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Tapi kita melihat tekanan inflasi Juli akan lebih meningkat gitu ya. Bahkan di akhir tahun itu mungkin inflasi udah year-nya 4,2 sampai dengan 4,5% ya inflasi kita. Ya, untuk perkiraan memang bulan Juli relatif lebih tinggi daripada Juni. Jadi estimasinya ada di kisaran 4,6% secara year on year. Kalau 2022 ya, sangat mungkin 5% plus minus 1 ya persen. Jadi karena tekanannya di semester 2 mungkin lebih tinggi. Meski tiap-tiap negara memiliki struktur ekonomi yang berbeda, namun dengan kondisi ekonomi saat ini yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi dan masih diliputi ketidakpastian, tentu ada baiknya pemerintah dan para pemangku kepentingan tetap waspada dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat agar pemulihan ekonomi tetap berjalan pada timeline yang benar.